Tipe kepribadian INFJ seringkali dikaitkan dengan kelembutan, kebijaksanaan dan kedalaman emosional. Namun, di balik citra sebagai sign atau penasihat bijak, ada sisi lain yang jarang dibahas, yakni dominasi diam-diam yang berakar pada pemahaman psikologis mendalam dan strategi sosial yang hampir tak terlihat. Inilah The Silent Dominator INFJ, menguasai permainan sosial tanpa perlu mendominasi secara terang-terangan. Untuk memahami bagaimana INFJ mendominasi secara diam-diam, kita harus membedah fungsi kognitifnya. Dengan fungsi kognitif dominan introverted intuition, tipe kepribadian ini memiliki skill pemrogram masa depan. INFJ dapat membaca pola secara mendalam, menangkap pergerakan sosial, dan memprediksi kemungkinan yang belum disadari orang lain. Mereka dapat melihat kemana arah situasi akan berkembang jauh sebelum orang lain menyadarinya. Ini membuat mereka bisa bertindak selangkah lebih depan. Secara struktur kognitif, mereka memiliki potensi tinggi untuk menjadi senjata psikologis dalam bayangan. Tipe kepribadian INFJ paham bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial untuk mendapatkan kepercayaan. Dengan extroverted feeling yang kuat, mereka bisa membentuk citra diri yang mereka inginkan di mata orang lain, membangun persona sebagai pemimpin spiritual, mentor, atau orang bijak yang tak tertandingi. Ini akan menciptakan ilusi koneksi dan manipulasi sosial. Introverted thinking sebagai fungsi kognitif tertiary atau fungsi kognitif yang tidak begitu sering muncul bagi INFJ memungkinkan mereka untuk memilah informasi dengan objektif dan menyusun strategi berdasarkan prinsip logis. Mereka dikenal sebagai perasa, namun sebenarnya memiliki sisi analitis yang tajam dan bisa membedah argumen lawan tanpa perlu berdebat secara terbuka. Fungsi kognitifnya ini, jika ia kembangkan dengan baik, bisa membuat mereka dapat melakukan kalkulasi rasional dalam bayangan. Sementara berhubung fungsi auxiliary mereka extrovert, extroverted sensing mereka yang lemah membuat INFJ jarang bertindak impulsif, tapi ketika mereka melakukannya, efeknya bisa destruktif. Ketika INFJ merasa terancam atau perlu bertindak cepat, mereka bisa berubah menjadi sosok yang mengendalikan keadaan dengan cara yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Extroverted sensing mereka seolah berfungsi sebagai tombol kill switch yang jarang ditekan. Berbeda dengan tipe kepribadian yang mendominasi secara langsung, seperti ENTJ atau ESTJ, tipe kepribadian ini menggunakan metode yang lebih subtil. Dominasi mereka nyaris tak terlihat. Ini merupakan taktik silent domination. INFJ seringkali mengambil kendali dengan cara menciptakan lingkungan yang menguntungkan mereka. Mereka memahami bahwa kendali tidak selalu tentang memberi perintah, tetapi tentang membentuk persepsi orang lain. Mereka akan membiarkan orang lain percaya bahwa mereka membuat keputusannya sendiri. Padahal sebenarnya keputusan itu sudah diprogram oleh INFJ sejak awal. Dengan intuisi introvert dan feeling extrovert, INFJ bisa menyisipkan ide-ide ke dalam pikiran orang lain secara halus, sehingga orang tersebut berpikir bahwa gagasan itu berasal dari diri mereka sendiri. Tipe kepribadian ini melakukan prediksi dan kontrol narasi. Meskipun tampak introvert, tetapi INFJ memiliki kemampuan sosial yang tinggi dan bisa membangun jaringan orang-orang yang loyal kepada mereka. Mereka tidak perlu menjadi pemimpin secara langsung, namun dapat menciptakan lingkaran kepercayaan di mana mereka menjadi pusat gravitasi sosial tanpa terlihat terlalu mendominasi. Memposisikan diri sebagai orang yang memahami, membuat orang lain merasa aman dan didengar, sehingga lebih mudah dipengaruhi. Individu ini seorang social engineering mastermind. Salah satu taktik dominasi INFJ yang paling berbahaya adalah menghilang secara tiba-tiba ketika situasi tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka lebih memilih untuk menarik diri daripada terlibat dalam konflik frontal. Tetapi selama mereka diam, mereka menghimpun informasi, mengevaluasi situasi dan menyusun strategi. Dan saat mereka kembali, mereka sering membawa perubahan yang menguntungkan mereka, baik dalam bentuk manipulasi sosial, narasi baru,
atau aliansi yang telah mereka bangun dalam bayangan. Ghost mode mereka adalah kejutan strategis. Di saat INFJ merasa dikhianati, terpojok, atau melihat sesuatu yang mengancam nilai mereka, mereka bisa berubah menjadi predator sosial yang sangat berbahaya. Menggunakan feeling extrovert untuk menarik simpati dan mengisolasi musuh. INFJ dapat membentuk narasi di mana mereka menjadi korban dan membuat orang lain terlihat sebagai antagonis tanpa perlu menyerang secara langsung. Dengan memainkan emosi kelompok, mereka bisa membuat orang lain membenci target tertentu tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri. Mereka akan membangun persepsi bahwa mereka adalah pihak yang benar dan tidak bersalah, sementara lawan mereka digiring ke posisi yang sulit. Kombinasi dari intuisi introvert dan thinking introvertnya menjadikan tipe kepribadian ini sebagai salah satu pengamat yang ulung. Jika seseorang mengkhianati mereka, INFJ bisa menghancurkan reputasi orang tersebut dengan satu gerakan halus. Mereka menyimpan informasi tentang kelemahan orang lain, tetapi tidak menggunakannya kecuali benar-benar perlu. Mereka bisa membocorkan informasi dengan cara yang terlihat tidak disengaja, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari rencananya. Menyerang dari bayangan, menggunakan kelemahan orang sebagai senjata. INFJ yang benar-benar merasa dikhianati akan memasuki mode revenge arc yang bisa membuat lawan mereka jatuh karena tekanan sosial atau psikologis. Sisi gelap INFJ adalah mereka bisa menghancurkan targetnya tanpa terlihat melakukannya. Mode revenge arc mereka adalah keheningan yang berujung pada kehancuran. Dalam karir, mereka jarang menjadi pemimpin yang terlihat, tetapi sering berada di balik kesuksesan organisasi atau kelompok. Mereka cukup mungkin untuk menjadi penasihat rahasia, orang yang memengaruhi pengambilan keputusan tanpa harus menonjol. Dalam hubungan, INFJ bisa menciptakan dinamika di mana pasangan mereka merasa dikendalikan tanpa menyadarinya. Mereka membentuk hubungan berdasarkan keseimbangan emosional yang mereka ciptakan, sehingga pasangan mereka bergantung pada mereka tanpa menyadarinya. Dalam pertemanan, mereka bisa menjadi pusat dari lingkaran sosial tanpa terlihat dominan, tetapi diam-diam menjadi pemersatu atau penghancur kelompok jika mereka menginginkannya. Itulah the silent dominator INFJ dalam berbagai aspek kehidupan. Jika INFJ memang sehebat itu dalam manipulasi sosial, kenapa mereka sering disebut sebagai rare sad boy atau justru terlihat lemah? Stereotip INFJ sebagai sad boy atau sosok lemah sebenarnya adalah bagian dari ilusi sosial yang justru memperkuat kekuatan mereka. Banyak INFJ secara alami tidak ingin terlihat dominan karena mereka paham bahwa dominasi yang mencolok akan menimbulkan perlawanan. Mereka memilih untuk bekerja di balik layar, mengamati dan bertindak hanya ketika diperlukan. INFJ yang belum matang memang bisa terjebak dalam mentalitas korban, tetapi INFJ yang sudah memahami kekuatan mereka akan menggunakan persepsi lemah ini sebagai perisai. Ketika orang lain tidak menganggap mereka ancaman, justru disitulah mereka bisa bergerak dengan lebih bebas. Dengan kata lain, tampak tidak berdaya adalah taktik, bukan kelemahan. Jika INFJ bisa mengontrol situasi dengan cara yang begitu cerdas, kenapa banyak dari mereka yang merasa kesepian atau tidak dimengerti? Kemampuan INFJ dalam membaca situasi dan orang lain justru menjadi pedang bermata dua. Mereka memahami orang lain lebih dalam dari yang orang lain pahami tentang diri mereka sendiri, tetapi orang lain jarang bisa memahami INFJ dengan kedalaman yang sama. Ini menciptakan kesenjangan pemahaman yang membuat INFJ merasa terisolasi secara intelektual dan emosional. INFJ seringkali tidak bisa menemukan orang yang setara secara strategis. Mereka melihat pola dalam cara berpikir dan bertindak orang lain, tetapi jarang menemukan seseorang yang bisa membaca mereka dengan cara yang sama. Ini seperti Grandmaster catur yang ingin bermain dengan seseorang yang setara, tetapi malah selalu menghadapi pemula. Mereka memilih untuk menyendiri atau menghilang karena lebih nyaman. Dalam banyak kasus, INFJ tahu bahwa jika mereka ingin benar-benar dipahami, mereka harus menjelaskan terlalu banyak detail.
Namun ironisnya, kebanyakan orang tidak mau berpikir sedalam itu. Jadi kesepian INFJ bukan berarti mereka tidak bisa mendominasi atau berpengaruh, melainkan karena jarang ada orang yang bisa benar-benar memahami cara kerja pikiran mereka. Kesimpulannya adalah, INFJ bukan hanya pemikir mendalam atau si bijak yang kesepian. Mereka adalah arsitek sosial yang mengendalikan tanpa terlihat, menggeser dinamika tanpa disadari, dan membentuk realitas dengan strategi yang begitu halus, hingga orang lain mengira bahwa itu pilihan mereka sendiri. INFJ bukan sekedar idealis yang terjebak dalam dunia yang tak memahaminya. Mereka adalah pemain catur yang menguasai papan tanpa perlu menyentuh bidak secara langsung. Dengan intuisi tajam yang menembus pola tersembunyi, kecerdasan emosional yang membentuk ilusi keterhubungan, serta analisis dingin yang merancang strategi tanpa celah, mereka bukanlah korban keadaan, melainkan dalangnya. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar, ataupun tidak perlu menunjukkan otoritas untuk mengendalikan. Justru dalam keheningan, mereka membentuk narasi, membangun loyalitas, dan mengarahkan peristiwa menuju hasil yang mereka kehendaki. Dalam permainan kekuasaan, ada mereka yang mendominasi dengan kekuatan, ada yang menguasai dengan suara, dan ada yang beroperasi dalam bayangan tanpa pernah terdeteksi, tetapi selalu memegang kendali. INFJ adalah yang terakhir. The silent dominator INFJ bisa menjadi pemersatu, bisa menjadi penghancur, bisa menjadi penyembuh, dan bisa menjadi peracun. Tetapi satu hal pasti, mereka selalu memegang kendali, bahkan ketika dunia mengira mereka hanya pengamat yang pasif. Jadi jika selama ini kamu berpikir INFJ hanyalah jiwa melankolis yang tersesat di dunia yang tidak memahaminya, mungkin justru kamulah yang sedang berada di dalam permainannya. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.